Bab 1037. Aku menunggumu di Senzu Daratan Tengah. Kamu muncul hanya untuk memberitahuku ini. Warrior yang memandang Inof Fang dan berkata, aku pikir, seharusnya tidak. Inof Fang sedikit mengangguk dan berkata, jika kamu membiarkan pupetmu membunuh Fajar Kai bertiga, aku akan berbalik dan pergi, dan akan kembali dan menyarankan agar fraksi Konfusianisme tidak mengganggu perguruan Lautan Awan. Namun, yang mengejutkanku dan membuatku kegirangan adalah kamu berhasil membunuh Fajar Kai bertiga dengan kekuatanmu sendiri. Berbicara tentang ini, Inof Fang berhenti sejenak, lalu berkata, bakat dan potensi kamu sangat kuat, terutama kekuatan kamu. Kekuatan kamu telah melampaui pendekar suci, jangankan di Qingzu, bahkan jika di perguruan rusa putih kami, dengan kekuatan kamu juga bisa bertahan hidup. Fajar Kai dan yang lainnya telah menyelidikimu, tetapi mereka tidak menganggapnya serius, mereka hanya bertanya kemana-mana sedikit. Dapat dikatakan bahwa mereka mati karena meremehkan musuh. Katakan niatmu yang sebenarnya. Warrior yang berkata, aku tidak suka berputar-putar. Bergabunglah dengan perguruan rusa putih kami. Inof Fang menatap lurus ke arah warrior yang dan berkata dengan serius. Semua orang di sekitar terkejut dan bergabung dengan Akademi Bangau Putih. Warrior yang juga terkejut, dia tidak menyangka Inof Fang akan mengundangnya untuk bergabung dengan perguruan rusa putih. Setelah merenung sejenak, warrior yang berkata, mengapa? Hal yang sangat sederhana. Inof Fang tersenyum kecil dan berkata, dengan bakat dan kekuatanmu, kamu sepenuhnya memenuhi syarat untuk bergabung denganku di perguruan rusa putih. Jika kamu mau, aku dapat merekomendasikan kamu ke akademi segera. Jadi kamu tidak perlu melalui prosedur yang membosankan, kamu bisa langsung jadi muridku di perguruan rusa putih. Mendengar kata-kata Inof Fang, kerumunan di sebelahnya tiba-tiba mendidih. Bergabung dengan perguruan rusa putih. Ini adalah kekuatan peringkat berlian. Selama warrior yang mengangguk dan setuju, maka warrior yang akan menjadi murid peringkat berlian mulai sekarang. Pada saat itu, di Qingzu, siapa yang berani menggerakkan warrior yang? Itu masih alasan kedua, alasan utamanya adalah dengan kekuatan dan potensi warrior yang sangat mungkin dihargai perguruan rusa putih. Jika dihargai perguruan rusa putih, warrior yang benar-benar akan lepas landas. Tapi segera, kegembiraan di wajah semua orang memudar, dan mereka digantikan oleh kekhawatiran dan ketegangan. Jika warrior yang setuju dengan Inof Fang, apa yang akan dilakukan perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai? Di samping, instruktur Zuo dan yang lainnya yang belum pergi juga memandang Inof Fang dengan tidak percaya. Jelas mereka tidak menyangka bahwa perguruan rusa putih tidak hanya mengutus fraksi hukum tetapi juga fraksi Konfusianisme, dan fraksi Konfusianisme ini bahkan mengundang warrior yang untuk bergabung dengan perguruan rusa putih. Perguruan rusa putih. Itulah tujuan akhir dari murid perguruan Lautan Awan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Murid yang tak terhitung jumlahnya berjuang untuk hal-hal yang tidak dapat mereka capai seumur hidup, tetapi bagi warrior yang sekarang, hanya menganggukkan kepala dapat dicapai. Memikirkan ini, mata instruktur Zuo dan yang lainnya penuh dengan warna yang kompleks, dan ada kesedihan di hati. Di samping, ada keheningan sesaat, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menolak. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, semua orang di lapangan menghela nafas lega, tetapi sangat disayangkan warrior yang menyerah, kesempatan seperti ini sangat langka. Apakah karena perguruan Lautan Awan dan kota Yunhai? Tanya Inof Fang. Warrior yang mengangguk, dan berkata,
Aku tahu bahwa sebagian besar orang kota Yunhai dan murid perguruan Lautan Awan tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan perguruan Rusa Putih, dan aku juga tidak akan mendambakan untuk membawa mereka untuk bergabung dengan Akademi Bangau Putih. Namun, aku juga tidak akan bergabung dengan Akademi Bangau Putih, setidaknya tidak untuk saat ini. Ada banyak alasan. Pertama, aku berjanji untuk membawa orang-orang dari perguruan Lautan Awan ke kompetisi perguruan Rusa Putih. Jika aku bergabung dengan perguruan Rusa Putih sekarang, siapa yang akan mengajak mereka? Yang kedua yang juga poin terpenting, aku sekarang adalah murid perkumpulan pedang kuno. Aku bergabung dengan kekuatan lain sebelum perkumpulan pedang kuno setuju. Ini sama saja dengan pengkhianatan, jadi aku menolak. Bagus. Dekan yang memiliki kebajikan dan kebenaran. Mendengar apa yang dikatakan warrior yang tak terhitung pendekar hitam kota Yunhai di lapangan mau tak mau bertepuk tangan dan berteriak. Meskipun dekan yang bertindak tegas dan sedikit lebih agresif, dia adalah orang yang menghargai hubungan dan kebenaran. Terhadap dia, aku salut. Aku benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika kota Yunhai tidak memiliki dekan yang. Kalian bilang dia sangat kejam, tetapi coba bayangkan, setelah dekan sang meninggal, jika bukan karena metode berdarahnya, bisakah kota Yunhai dan perguruan Lautan Awan mencapai kondisi seperti ini? Jika bukan karena dia, aku khawatir kota ini akan kacau balau. Ya, benar. Ada dekan yang, mereka yang memiliki niat berbeda di kota Yunhai tidak berani main-main. Hanya dengan dia, kota Yunhai kita dapat memiliki pijakan di Qingzhou. Bagaimanapun, tanpa dia, aku akan menjadi orang pertama yang meninggalkan kota Yunhai. Di sini, kedatangan pasukan manapun dari klan siluman sudah cukup untuk membunuh kita. Tapi dia melepaskan kesempatan untuk masuk ke perguruan Rusa Putih. Di samping, ketika instruktur Zuo dan yang lainnya mendengar kata-kata warrior yang, gelombang badai menggulung di dalam hati. Jelas, mereka tidak menyangka warrior yang menyerah bergabung dengan perguruan Rusa Putih. Dan salah satu alasannya sebenarnya demi perguruan Lautan Awan. Pada saat ini, semua murid perguruan Lautan Awan, termasuk instruktur Zuo dan yang lainnya, menjadi rumit. Inov Fang terdiam untuk waktu yang lama, menatap warrior yang ada juga sentuhan kerumitan di matanya. Untuk pertama kalinya, dia melihat seseorang menolak undangan perguruan Rusa Putih, dan orang ini masih dari Qingzhou. Untuk waktu yang lama, Inov Fang berkata, pilihanmu membuatku kagum. Namun, kamu mungkin tidak tahu kekuatan perguruan Rusa Putih kami. Begini penjelasannya, Fajar Kai bertiga hanyalah tingkat terendah di perguruan Rusa Putih kami. Alasan mengapa mereka dikirim adalah karena super jenius sejati dari fraksi hukum meremehkan untuk datang ke Qingzhou. Apakah kamu mengerti? Warrior yang mengangguk dan berkata, aku tahu, meskipun kekuatan mereka bagus, tetapi aku tahu betul bahwa mereka tidak dapat mewakili level sebenarnya dari generasi muda perguruan Rusa Putih. Inov Fang berkata, ada satu hal lain. Alasan mengapa fraksi hukum membiarkan mereka datang adalah karena Fakultas Hukum tingkat tinggi tidak memandang perguruan Lautan Awan. Di mata mereka, jangankan perguruan Lautan Awan saat ini, bahkan ketika Henry Sang berkuasa, mereka tidak memandangnya. Satu hal lagi yang harus kamu pahami adalah bahwa perguruan Lautan Awan ada sampai sekarang karena perguruan Lautan Awan telah menjadi titik persaingan antara fraksi Konfusianisme dan fraksi hukum hingga saat ini. Kamu membunuh Fajar Kai bertiga, setara dengan menghina seluruh perguruan Rusa Putih, jadi, kami fraksi Konfusianisme pasti tidak akan peduli tentang ini.
Dan jika kami fraksi Konghucu tidak ikut campur, perguruan lautan awan tidak akan punya harapan di depan fraksi hukum. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa yang perguruan lautan awan kami lakukan, fraksi hukum tetap akan menghancurkan kami. Jika ini masalahnya, lalu mengapa kami harus diintimidasi? Jika perang tidak dapat dihindari, maka aku yang akan memulainya duluan dan akan membantai. Inof Fang memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, kalau begitu, semoga beruntung. Terima kasih. Warrior yang tersenyum. Puppet pendekar suci manusia perunggu ini, bolehkah aku mengambilnya? Inof Fang tiba-tiba berkata, hanya metode rahasia perguruan rusa putih yang dapat mengaktifkan pendekar suci puppet ini. Mereka tetap di tanganmu hanyalah besi tua. Tentu saja, aku tidak akan menginginkannya dengan gratis. Jika kamu memberikannya kepada aku berhutang budi kepada kamu secara pribadi. Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Shenzhou di daratan tengah, percayalah, bantuan aku tidak akan sia-sia. Warrior yang melirik Inof Fang, terdiam sesaat, dan kemudian berkata, ambillah. Bukannya dia dermawan atau peduli dengan apa yang disebut sebagai kebaikan pihak lain, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan puppet perunggu pendekar suci sama sekali, bahkan dia tidak bisa memasukkan rohnya. Dia tahu bahwa Inof Fang tidak membohonginya, puppet pendekar suci ini memang seperti besi tua di tangannya. Dalam hal ini, lebih baik menjual sebagai balasan satu bantuan kepada pihak lain. Karena status Inof Fang di perguruan rusa putih jelas tidak rendah. Ke Shenzhou di daratan tengah ke depannya, mungkin memerlukan bantuan pihak lain. Pokoknya tidak rugi. Melihat warrior yang tidak ragu-ragu dan setuju, Inof Fang mau tidak mau memandang warrior yang dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, dia berkata, aku berharap dapat melihat kamu di Shenzhou di daratan tengah. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan 13 pendekar suci perunggu dikumpulkan olehnya, dan kemudian dia akan berbalik dan pergi. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, jika tebakan aku benar, setelah kamu kembali, Master Perguruan Rusa Putih pasti akan datang ke Qingzhou, kan? Jika kamu perlu, aku bisa menundanya untukmu sebentar, kata Inof Fang. Tidak perlu. Warrior yang tersenyum, lalu berkata dengan wajah serius, aku harap kamu dapat menyampaikan beberapa kata aku kepada orang-orang di perguruan Rusa Putih. Katakan, kata Inof Fang. Katakan pada mereka, tidak perlu mengirim seseorang, bukankah segera ada pertandingan di perguruan rusa? Katakan pada mereka bahwa warrior yang akan membawa elit perguruan lautan awan kami untuk berpartisipasi dalam ujian ini. Bukankah mereka ingin membunuh kami? Jika memiliki kemampuan, maka hancurkan kami semua pada saat itu. Jika tidak, aku akan menghancurkan mereka semua, kata warrior yang. Inof Fang memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, apakah kamu tidak bercanda? Warrior yang berkata, apakah kamu pikir aku bercanda? Inof Fang mengangguk sedikit, dan berkata, trikmu sangat bagus. Karena sekelompok pemberontak fraksi hukum pasti akan menunggumu. Dengan cara ini, kalian akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Namun, setelah kalian pergi, tahukah kalian apa nasib kalian? Aku tahu. Warrior yang mengangguk dan berkata, apakah pesan tetap aku sampaikan? Inof Fang bertanya. Sampaikan, kata warrior yang. Inof Fang memandang warrior yang untuk waktu yang lama, lalu mengangguk, dan berkata, aku menunggumu di Shenzhou daratan tengah.
Setelah berbicara, Inof Fang tidak lagi tinggal dan menghilang ke langit dengan satu gerakan. Menyaksikan Inof Fang menghilang ke langit, warrior yang perlahan menggenggam tangannya dengan erat. Dia tidak mau mengurusi urusan perguruan lautan awan, tapi dia harus mengurusnya. Karena sekarang dia tidak lagi sendirian, terlalu banyak orang yang mengikutinya. Orang-orang ini mempercayainya dan bersedia memberikan hidup mereka kepadanya. Bisakah dia meninggalkan mereka dan mengejar ilmu pedang miliknya sendiri? Tidak, paling tidak sampai perguruan lautan awan benar-benar beres. Ini adalah tanggung jawab. Pria harus mengambil tanggung jawab sendiri. Lihat. Pada saat ini, Grace Yu di samping warrior yang tiba-tiba berkata. Warrior yang mendengar suara itu dan melihat murid-murid perguruan lautan awan di belakang instruktur Zuo dan yang lainnya tiba-tiba datang ke arahnya. Tak lama kemudian, ratusan orang mendatanginya, lalu semuanya berlutut. Bersambung.